Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah. Kalau kalian teliti, rumah ini udah aku bahas ketiga kalinya sama sekarang ya. Rumah ini adalah rumah Kak Aldianti di Instagram. Beliau juga memiliki YouTube, dan untuk link Instagram dan YouTube-nya sudah aku sertakan di kolom deskripsi ya. Rumah ini adalah rumah subsidi tipe 30/60 awalnya, dan dirubah oleh Kak Aldianti. Ke belakang dikasih dapur, dan juga ke depannya itu dikasih carport serta taman. Untuk bagian fasad di sini dirubah, yang awalnya itu warna abu, merah dan ada garis putih, sekarang dirubah menjadi warna yang lebih soft atau warna yang lebih halus nih teman-teman. Jadi warnanya itu warna coklat, krem, dan juga masih ada warna putih ya. Dan untuk kode catnya sendiri kalian bisa tanyakan langsung ke Kak Aldianti untuk memastikan warna dan cat apa yang dipakai. Serta untuk bagian depannya sendiri di sini udah memakai kanopi ya. Kanopinya berbahan dasar baja ringan dengan atap spandek, dan juga ada atap polikarbonat sedikit ya agar cahaya itu masuk. Serta untuk bagian pagarnya di sini sebagian adalah pagar dinding, dan sebagian lagi itu menggunakan pagar dari besi hollow dengan sistem lowering door yang dicat warna putih. Dan oh ya teman-teman, kalau kalian lihat di pagar dindingnya itu di bawahnya itu ada pot ya yang cukup bagus, cukup lucu menurut aku. Dan itu menurut aku jadi nilai lebih untuk sebuah rumah subsidi yang ukurannya itu kecil ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam, dan ini di dekat dinding atau penyekat dinding tadi juga ada taman lagi, tetapi ini termasuknya tamannya itu taman indoor ya. Dan juga ada teras sedikit, serta digunakan untuk olahraga nih, misalnya untuk pagi hari ataupun malam hari ketika pulang kerja bisa olahraga dulu. Selain itu, taman yang di indoor itu bukan hanya tanaman ya, tetapi ada juga kolam ikan ya teman-teman. Serta di sini juga dijadikan sebuah tempat jemur. Mungkin untuk kalian yang suka nanya kenapa tempat jemurnya di depan dan itu menghalangi pemandangan, ya wajar ya. Untuk rumah kecil, aku sendiri juga rumah subsidi pasti jemurnya di depan, karena kalau ada budget lebih sih pasti dikatasin teman-teman. Tetapi kalau belum ya mau gimana lagi, pasti di depan ya. Dan menurut aku itu tidak menjadikan suatu masalah selama itu tidak menghalangi jalan untuk masuk ke dalam rumah. Sekarang kita lihat dari sudut yang berbeda, atau di sudut sebelah kiri. Di sini ada sebuah carport nih teman-teman. Untuk ukurannya sendiri sekitar 3,5 meter lebih ya, karena yang sebelumnya info dari Kak Aldianti itu 3,5. Di sini ternyata pas diukur itu ada tambahan, makanya dari itu mobil kecil itu masuk ya. Kalau untuk ukuran mobil ini sendiri kemungkinan adalah sekitar 3,8 sampai 3,9 teman-teman. Dan ini untuk bagian yang lainnya bisa dilihat langsung ataupun nanti kalian lihat ke Instagram Kak Aldianti ya teman-teman. Sekarang kita juga akan masuk ke bagian dalam rumah nanti seperti apa, dan inilah untuk bagian dalam rumahnya teman-teman. Di sini untuk pintunya sendiri menggunakan pintu panel yang masih sama ya seperti dulu. Selain itu di sini ada perubahan nih teman-teman. Kalau kalian teliti, di sini dindingnya itu yang sebelumnya itu wall foam, di sini diganti masih seperti wall foam juga, tetapi agak yang teksturnya itu lebih keras nih teman-teman. Jadi tentu akan lebih kuat juga. Di sini untuk ukurannya itu sekitar 3x5 meteran untuk ruangannya, tetapi dengan penataan yang bagus menurut aku menjadi terlihat lebih luas lagi ya teman-teman. Di sini untuk bagian bawahnya atau lantainya menggunakan vinil, yang sebelumnya itu masih belum menggunakan vinil ya, masih ukuran keramik 30x30 warna putih, dan menurut aku itu juga bagus. Dan inilah untuk tampilan dari samping teman-teman. Di sini ada dua kamar tidur, yang sebelah
kanan itu adalah untuk kamar tidur utama dan yang sebelah kiri itu adalah untuk kamar tidur anak. Di sini untuk perpaduan warna hijau toska dan juga putih menurut aku sangat cantik ya teman-teman. Dan untuk bagian lantainya sedikit dekat lantai ya, maksudnya ada warna hitamnya, itu juga bagus menurut aku untuk misalnya kalau sapu-sapu itu akan lebih bersih lagi ya, karena tidak akan meninggalkan noda. Dan ini adalah tampilan dari dekat pintu ya, seperti inilah. Untuk bagian ruang tamu ataupun ruang keluarga ada sebuah sofa kecil, dan untuk bagian dindingnya juga menggunakan hambalan. Ada dua hambalan nih, ada yang gede dan juga ada yang sedang, serta untuk warnanya masih sama ya, hijau. Dan juga kiri kanan itu ada seperti yang wallpaper tadi, aku kurang tahu nih namanya apa, nanti aku akan cari tahu dan aku share di tab komunitas. Dan ini untuk dekat sofa juga ada sebuah TV LED yang cukup gede juga, yang dikasih meja TV-nya. Warnanya juga menurut aku cukup bagus ya, warna putih dan selaras dengan si lantai yang vinil tadi. Dan ini dari sudut yang berbeda teman-teman, seperti inilah. Silakan dilihat. Oh ya, untuk kalian yang ingin menilainya silakan nilai di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kunjungi Instagram Kak Aldianti ataupun YouTube-nya ya. Sudah saya sertakan di kolom deskripsi untuk mempermudah kalian melihat secara langsung atau menanyakan secara langsung kepada Kak Aldianti. Dan ini untuk bagian dari dekat dapur teman-teman. Di sini terlihat ya, untuk bagian dari gordennya juga menurut aku cukup bagus ya, lucu, dan juga bisa membuat kesan lebih sejuk dengan penggunaan gorden yang seperti itu. Lalu ini dari sudut yang berbeda ya, atau dari sudut yang lebih luas seperti ini teman-teman, bisa kalian nilai. Ini menurut aku sangat cantik sekali dengan gorden. Ini posisinya tertutup ya, jadi mungkin ini bisa dikatakan lagi di malam hari dengan lampu yang menyala. Rumah ini terlihat sangat sejuk, nyaman, dan juga membuat penghuni rumah tentu menjadi betah tinggal di rumah yang seperti ini. Untuk kalian yang belum punya rumah, silakan berdoa dan juga tentu jangan lupa berusaha agar bisa memiliki rumah impian kalian, meskipun kecil, yang penting nyaman. Dan ini adalah posisi dari ketika gorden terbuka ya teman-teman, dari posisi dekat dapur seperti inilah. Rumah yang kecil dengan penataan yang rapi dan juga bersih tentu akan menjadikan sebuah rumah yang nyaman untuk kita tempati ataupun untuk orang yang bertamu ketika datang ke rumah kecil tetapi rapi seperti ini. Silakan teman-teman untuk nilainya, kasih nilai 1-100 berapa. Kalau aku pasti 100, karena ini bisa jadi inspirasi buat diri aku sendiri untuk menata rumah yang lebih baik, dan untuk kalian juga bisa jadi inspirasi untuk renovasi, ataupun kalau sudah ada yang punya rumah tentu bisa dijadikan salah satu contoh juga ya. Oh ya teman-teman, di sini untuk jamnya dekat dinding dan ke dapur itu berbeda ya. Yang sebelumnya itu terpisah dan sekarang itu hampir menyatu tetapi masih menempel di dinding, dan itu juga keren. Ini untuk tampilannya sangat eye catching ya, sangat-sangat memanjakan mata si jamnya. Aku sangat suka sekali nih teman-teman. Untuk membelinya di mana, di Shopee ada, tapi kalau mau seperti Kak Aldianti silakan juga bisa menanyakan secara langsung. Dan ada beberapa tanaman monstera juga di bawah, itu sepertinya asli atau palsu ya, silakan ditanyakan juga. Dan ini sebelum kita ke dapur, kita lompat dulu ke kamar teman-teman. Ini untuk kamar tidur utama seperti inilah. Untuk ukurannya sepertinya ini queen ya. Untuk kasurnya, ukuran kamar tidurnya sekitar 3 meter kali 2,5 atau kali 3 meteran juga. Di depannya ada TV dan juga raknya untuk menyimpan beberapa, misalnya seperti remote dan juga yang lainnya. Dan di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya ada hambalan juga untuk menghiasi dinding tersebut.
ini menurut aku kamarnya kecil tetapi cukup ya, pas untuk pasangan suami istri, karena meskipun kecil ini sangat nyaman ya, bahkan mungkin ini seperti kamar-kamar di hotel. Dan ini untuk kamar yang keduanya teman-teman, ataupun kamar anak. Di sini catnya masih sama ya dengan yang kemarin, tetapi di sini ternyata untuk jam yang dari tadi dinding dekat dapur dipindah ke kamar anak nih teman-teman. Jadi jamnya masih ada yang kemarin, yang inilah untuk jamnya juga keren ya. Di sini untuk kamar tidur anak ukurannya terlihatnya lebih kecil ya, sekitar 3 meter kali 2,5 ya kemungkinan, ataupun misal sama juga bisa, karena kalau lihat dari ukuran rumah subsidi itu 5 kali 6 berarti sekitar 3 kali 2,5 dua-duanya teman-teman. Dan ini adalah posisi dekat dapur teman-teman, menghadap ke arah toilet dan juga arah ruang tamu. Di sini untuk si pintu toilet juga dikasih stiker, ini wall stiker ya, untuk khusus toilet. Ini menurut aku jadi lebih lucu lagi untuk si toiletnya, si pintunya maksudnya. Dan di sebelahnya juga ada hiasan dinding seperti tanaman dan juga beberapa foto ataupun lukisan ya teman-teman. Nanti kita juga akan lihat toiletnya seperti apa. Dan kalau kalian mau kasih nilai juga silakan. Di sebelah kanannya di sini ada lemari es 2 pintu atau kulkas 2 pintu. Dan sekarang kita masuk ke toiletnya dulu. Dan inilah untuk area toiletnya. Ini ukurannya sekitar 1,5 kali 2 meteran ya teman-teman. Di sini untuk ukuran seperti ini ya terbilang ya kecil, tetapi cukup ya untuk keramik. Maksudnya dindingnya sudah di keramik, ada juga kaca ataupun cermin, serta gantungan handuk, dan juga untuk tempat penyimpanan sabun dan juga yang lainnya. Di sini untuk bagian dekat atau di bagian keramik di sini seperti ada tanaman, dan itu adalah wall stiker teman-teman. Jadi bukanlah tanaman asli tetapi stiker yang dipasang di keramik. Sekarang kita akan bahas untuk bagian dapurnya teman-teman. Di sini untuk dapurnya itu luasnya sekitar 1,5 kali 4 meteran. Di sini ada meja makan, meja dapur yang memanjang, serta sudah dilengkapi kitchen set ya. Di sini untuk meja makannya sendiri cukup untuk 2 orang. Sebenarnya ini bisa untuk 4 orang, tetapi mungkin karena posisinya seperti ini jadi muat hanya untuk 2 orang. Di sini untuk luas 1,5 ke belakang menurut aku sangat-sangat memaksimalkan ruangan yang kecil menjadi serba ada, tetapi terlihat luas dan juga tetap minimalis ya teman-teman untuk desainnya. Dan yang aku suka dari dapur Kak Aldianti di sini adalah untuk bagian mejanya. Meja dapurnya di sini posisinya itu memanjang dan juga memakai kompor tanam serta ada cooker hoodnya. Jadi tidak terlihat seperti rumah-rumah subsidi, tetapi seperti rumah-rumah yang benar-benar mewah. Meskipun ya ini aslinya memang rumah subsidi teman-teman. Dan inilah kondisi ketika misalnya di malam hari ataupun lampu ketika menyala sebagian. Untuk bagian kitchen setnya juga sangat menarik dan sangat memanjakan mata sekali teman-teman. Jadi untuk ketika masak itu akan lebih semangat lagi kalau dapurnya itu seperti ini. Nah teman-teman, mungkin untuk videonya hanya sampai sini saja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan yang saya sampaikan. Dan untuk menanyakan secara langsungnya silahkan kunjungi Instagram Kak Aldianti ataupun YouTube-nya agar lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.